Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan Internet Mobile of Things dengan nama kelompok sebagai berikut, yaitu yang pertama Geni Bramasta, yang kedua Aldi Arfianto, yang ketiga Fasoma Yuda Anggana, yang keempat Hani Firmansyah, yang kelima Muhammad Iqbal Surya, dan yang terakhir Angga Wahyu Cahyo. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah salah satu tren baru dalam dunia teknologi yang kemungkinan besar akan menjadi salah satu hal besar di masa depan. IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. IoT dapat menggabungkan antara benda-benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data, capture, dan kemampuan berkomunikasi. Ada beberapa yang perlu dijelaskan dalam presentasi ini, yaitu yang pertama adalah sejarah perkembangan IoT, kedua unsur-unsur pembentukan IoT, terus yang ketiga cara kerja Internet of Things, yang keempat manfaat Internet of Things, yang kelima IoT dalam smart city. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan IoT. Sejarah perkembangan IoT yang pertama itu dari tahun 1990 yang dikembangkan oleh John Ramkey dengan Simon Hackett melalui kerjasama untuk membuat perangkat yang berupa pemanggang roti dan terhubung ke internet dengan jaringan TCP atau IP. Yang kedua itu pada tahun 1999, perangkat ini dikembangkan dengan ditambahkannya sebuah interop atau robot derek kecil yang juga bisa dikendalikan lewat internet. Yang selanjutnya itu pada tahun 2000, yaitu LG atau Lucky and Goldstar menjadi perusahaan multinasional dengan yang berasal dari Korea Selatan mengumumkan cara untuk membuat kulkas pintar. Yang selanjutnya pada tahun 2003, RFDI atau Radio Frequency Identification mulai ditempatkan pada tingkat tinggi militer AS dalam program SAFI mereka. Yang selanjutnya pada tahun 2005, The Guardian, Boston Globe, dan Amerika Ilmiah yang merupakan arus publikasi atau mengutip banyak artikel tentang IoT. Yang selanjutnya pada tahun 2008, IPSO Alliance dirilis untuk mempromosikan penggunaan IP atau Internet Protocol dalam jaringan smart object serta mengaktifkan Internet of Things. Yaitu selanjutnya pada tahun 2011, IPS Fisik dirilis secara bidang Internet of Things mengalami pertumbuhan besar. Selanjutnya akan diteruskan untuk teman saya, silakan. Ya, selanjutnya nomor 2 yaitu unsur-unsur pembentukan IoT. Unsur-unsur pembentukan IoT kan pertama kecerdasan buatan, kedua konektivitas, 3 sensor, 4 keterlibatan aktif, dan terakhir perangkat ukuran kecil.
Yang pertama, kecerdasan buatan, yaitu IoT merupakan membuat hampir semua mesin yang ada menjadi smart. Ini berarti IoT bisa meningkatkan segala aspek kehidupan kita dengan mengembangkan teknologi yang didasarkan pada AI. Jadi pengembangan teknologi yang ada dilakukan dengan pengumpulan data algoritma kecerdasan. Dua, konektivitas. Dalam IoT ada kemungkinan untuk membuat atau membuka jaringan baru dan jaringan khusus IoT. Jadi jaringan ini tidak lagi terikat hanya dengan penyedia utama saja. Jaringan tidak harus berskala besar dan mahal, bisa tersedia pada skala yang jauh lebih kecil dan lebih murah. IoT merupakan jaringan kecil tersebut sementara perangkat sistem. Yang ketiga yaitu sensor. Sensor ini merupakan pembeda yang membuat IoT unik dibandingkan mesin canggih lainnya. Sensor ini mampu mendefinisikan instrumen yang mengubah IoT dari jaringan standar dan cenderung pasif dalam perangkat hingga menjadi suatu sistem aktif yang sanggup diintegrasikan ke dunia nyata sehari-hari kita. Yang keempat, keterlibatan aktif atau active engagement. Engagement yang sering diterapkan teknologi umumnya yang termasuk pasif IoT ini mengenalkan paradigma yang baru bagi konten aktif produksi mampu keterlibatan layanan. Yang terakhir, perangkat perangkat ukuran kecil. Perangkat seperti yang diperkirakan para teknologi memang menjadi semakin kecil, makin murah, dan makin kuat dari masa ke masa. IoT memanfaatkan perangkat-perangkat kecil yang dibuat khusus ini agar menghasilkan kecepatan, skalabilitas, dan fleksibilitas yang baik. Sampun Mas Gani lanjut. Yang ketiga, cara kerja Internet of Things atau IoT. Infografis make your ide. Yang pertama, barang fisik yang dilengkapi modul IoT. Terus perangkat koneksi ke internet seperti modem dan routers wireless seperti di rumah. Yang ketiga, cold data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Lanjut di sini. Yang selanjutnya akan diterangkan oleh Mas Aldi. Dalam konektivitas, jika dulu harus mengoperasikan perangkat secara manual, maka dengan adanya IoT, Anda bisa mengoperasikan banyak hal dari satu perangkat saja, seperti dengan smartphone yang telah terhubung ke internet. Lanjut nomor 2, efisiensi. Dengan meningkatkannya konektivitas, maka jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan juga akan semakin sedikit. Kemudian ada kemudahan, ada banyak sekali perangkat IoT yang sudah dimiliki banyak orang untuk memudahkan pekerjaan mereka. Nomor 5, IoT dalam Smart City. Untuk mewujudkan konsep Smart City harus didukung dengan pemanfaatan teknologi yang tepat. Contohnya Smart Traffic Light. Smart Traffic Light pemanfaatan teknologi juga diterapkan di jalan raya. Traffic Light memiliki remote untuk bisa diubah menjadi mode suara. Sangat membantu orang buta yang menyeberangi jalan ketika ada pemadam kebakaran atau kondisi darurat. Yang nomor 2, CCTV online. Kamera pemantau yang terhubung dengan jaringan internet telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kamera pemantau tersebut terhubung dengan portal
Jakarta Smart City dan bisa diakses oleh setiap orang melalui website. Fasilitas CCTV online diharapkan dapat digunakan untuk memantau kondisi ibu kota secara real-time dan meningkatkan keamanan warga. Yang ketiga, ada pelacak lokasi bus Transjakarta. Armada terkoneksi dengan GPS sehingga pergerakan bus dapat terpantau. Selain untuk memantau kondisi armada di lapangan, tracking bus Transjakarta juga berguna untuk mencatat jarak tempuh dan datanya digunakan sebagai informasi pembayaran tagihan operator. Warga bisa memantau pergerakan bus Transjakarta melalui portal Jakarta Smart City. Selain itu, Transjakarta bekerja sama dengan Google Maps dengan menghadirkan fitur transit yang menghadirkan informasi real time tentang lokasi bus Transjakarta. Dengan fitur ini, setiap orang bisa memantau pergerakan armada dan bisa melihat waktu tempuhnya. Bila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.